Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunia Azhari. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok integral tak tentu. Halo, perkenalkan nama saya Fadeza Radita, anggota dari kelompok integral tak tentu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadira Altaf, saya anggota dari kelompok integral tak tentu. Halo, perkenalkan saya Berliana sebagai anggota dari kelompok integral tak tentu. Halo, perkenalkan nama saya Regita Zahra, saya programmer dari kelompok integral tak tentu. Pembahasan materi yang ada di integral tak tentu. Yang pertama, konsep dasar integral tak tentu. Yang kedua, kaidah-kaidah integrasi tak tentu. Dan yang ketiga, penerapan ekonomi. Di dalam penerapan ekonomi terdiri dari fungsi biaya, fungsi penerimaan, fungsi produksi, fungsi utilitas, fungsi konsumsi, dan fungsi tabungan. Konsep dasar integral tak tentu. Dalam kalkulus integral dikenal dua macam pengertian integral, yaitu integral tak tentu atau indefinite integral dan integral tertentu atau definite integral. Integral tak tentu adalah kebalikan dari diferensial, yakni suatu konsep yang berhubungan dengan proses penemuan suatu fungsi asal apabila turunan atau derivatif dari fungsinya diketahui. Sedangkan integral tertentu adalah suatu konsep yang berhubungan dengan proses pencarian luas suatu area yang batas-batas limit dari area tersebut sudah tertentu. Mengintegralkan suatu fungsi turunan fx berarti adalah mencari integral atau turunan antinya, yaitu fx. Bentuk umum integral dari fx adalah integral fx dx sama dengan fx plus k, di mana fx dx adalah diferensial dari fx, fx adalah integral partikular, x adalah variabel integrasi, dan k adalah konstanta pengintegralan. Dalam diferensial, kita menemukan bahwa jika suatu fungsi asal dilambangkan dengan fx dan fungsi turunannya dilambangkan dengan fx, maka untuk fungsi asal fx sama dengan x kuadrat plus 5, fungsi turunannya fx sama dengan dfx per dx sama dengan 2x. Jika prosesnya dibalik, yakni fungsi turunan fx diintegralkan, maka integral fx dx sama dengan fx plus k sama dengan x kuadrat plus k. Karena derivatif dari setiap konstanta adalah 0, maka dalam mengintegralkan fungsi turunan konstanta k tetap dalam bentuk k. Nilai k tidak dapat diisi dengan bilangan tertentu kecuali di dalam soal memang sudah ditentukan nilai konstantanya. Karena ketidaktentuan nilai konstanta itulah, maka bentuk integral yang merupakan kebalikan dari diferensial dinamakan integral tak tentu. Kaidah-kaidah integrasi tak tentu. Karena integrasi tak tentu pada dasarnya merupakan kebalikan dari diferensial, maka kaidah-kaidah integrasi tak tentu akan dapat dipahami berdasarkan pengetahuan tentang kaidah-kaidah diferensiasi. Yang pertama ada kaidah formula pangkat. Rumusnya integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus k. Contohnya, integral x kuadrat dx sama dengan x pangkat 3 plus 1 per 3 plus 1 plus k sama dengan x pangkat 4 per 4 plus k sama dengan 0,25 x pangkat 4 plus k. Lalu yang kedua ada kaidah formula logaritmis. Rumusnya integral 1 per x dx sama dengan ln x plus k. Contohnya, integral 3 per x dx sama dengan 3 ln x plus k. Lalu yang ketiga, kaidah formula eksponensial. Rumusnya integral e pangkat u du sama dengan e pangkat u plus k.
Atau integral E pangkat X du sama dengan E pangkat X plus K, di mana U sama dengan Fx. Contohnya, integral E pangkat X plus 3 du sama dengan E pangkat X plus 3 dx plus 3 sama dengan E pangkat X plus 3 plus K. Lalu selanjutnya, yang keempat, kaidah formula penjumlahan. Rumusnya, integral fx plus gx dx sama dengan integral fx dx plus integral gx dx sama dengan fx plus gx plus k. Contohnya, integral x pangkat 5 ditambah x pangkat 2 sama dengan integral x pangkat 3 dx ditambah integral x pangkat 5 dx. Hasilnya 0,25 X pangkat 4 ditambah 0,167 X pangkat 6 plus K. Lalu yang kelima, kaidah formula perkalian. Rumusnya integral N dikali Fx dx sama dengan N dikali integral Fx dx, di mana N tidak sama dengan 0. Contohnya, integral 3x pangkat 2 dx sama dengan 3 dikali integral x pangkat 2 dx sama dengan 3 dikali x pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 plus k. Hasilnya 0,99 x pangkat 3 plus k. Selanjutnya yang keenam, kaidah formula substitusi. Rumusnya integral fu du per dx sama dengan integral fu du sama dengan fu plus k, di mana u sama dengan gx dan integral du merupakan substitut bagi integral dx. Contohnya, integral x plus 2 per x pangkat 2 plus 5 dx. Misalkan u sama dengan x pangkat 2 plus 5x, maka du per dx sama dengan 2x plus 5. Karena pembilangnya x plus 2 sama dengan setengah du per dx, sehingga integral x plus 2 per x pangkat 2 plus 5 dx sama dengan integral setengah du per dx per u dx sama dengan integral setengah du per u sama dengan setengah integral du per u sama dengan setengah integral setengah du sama dengan setengah ln u plus k. Maka hasilnya setengah ln x pangkat 2 plus 5x plus k. Penerapan ekonomi integral tak tentu. Pendekatan integral tak tentu dapat diterapkan untuk mencari persamaan fungsi total dari suatu variabel ekonomi apabila persamaan fungsi marginalnya diketahui. Karena fungsi marginal pada dasarnya merupakan turunan dari fungsi total, maka dengan proses sebaliknya yaitu integrasi, dapat dicari fungsi asal dari fungsi turunan tersebut atau fungsi totalnya. Di dalam penerapan ekonomi integral tak tentu, terdapat yang pertama fungsi biaya, yang kedua fungsi penerimaan, yang ketiga fungsi produksi, yang keempat fungsi utilitas, dan yang kelima fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Yang pertama fungsi biaya. Biaya total atau TC sama dengan integral MC dq sama dengan integral FQ dq. Lalu biaya rata-rata atau AC sama dengan TC per Q. Baik, kita masuk ke dalam contoh kasus pertama. Diketahui, fungsi biaya marginal pada perusahaan double sebesar MC sama dengan 20 Q pangkat 2 ditambah 12 Q ditambah 2. Bentuklah persamaan biaya total dan biaya rata-rata apabila diketahui konstanta sebesar 3. Berapakah besarnya biaya total dan biaya rata-rata jika kuantitasnya sebesar 20? Analisislah. Penyelesaian, diketahui MC sama dengan 20 Q pangkat 2 ditambah 12 Q tambah 2. K sama dengan 3, Q sama dengan 20. Ditanya persamaan TC dan AC, besarnya TC dan AC jika Q sama dengan 20. Lanjut, kita jawab dengan rumus TC sama dengan integral MC dQ. TC sama dengan integral 20 Q pangkat 2 ditambah 12 Q ditambah 2 dQ tambah K. TC sama dengan 20 per 3 Q pangkat 3
ditambah 12 per 2 Ki pangkat 2 ditambah 2 Ki ditambah 3. Lalu kita dapatkan persamaan TC-nya 6,67 Ki pangkat 3 tambah 6 Ki pangkat 2 tambah 2 Ki tambah 3. Dilanjutkan dengan AC sama dengan TC per Ki. AC sama dengan 6,67 Ki pangkat 3 ditambah 6 Ki pangkat 2 ditambah 2 Ki tambah 3 per Ki. Dapatkan persamaan AC-nya 6,67 Ki pangkat 2 ditambah 6 Ki ditambah 2 ditambah 3 per Ki. Lanjut, jika Ki sama dengan 20, maka TC sama dengan 6,67 Ki pangkat 3 ditambah 6 Ki pangkat 2 ditambah 2 Ki tambah 3. Lalu kita substitusikan nilai Ki ke dalam persamaan. TC sama dengan 6,67 dikali 20 pangkat 3 ditambah 6 kali 20 pangkat 2 ditambah 2 kali 20 ditambah 3. TC sama dengan 53.360 ditambah 2.400 ditambah 40 ditambah 3. Kita dapat hasil TC-nya 55.803. Lanjutkan dengan AC. AC sama dengan TC per Ki. AC sama dengan 55.803 per 20. Kita dapatkan nilai AC-nya 2790,15. Analisis. Apabila MC sama dengan 20 Ki pangkat 2 ditambah 12 Ki ditambah 2 dan konstanta sebesar 3, maka fungsi biaya total dan biaya teratanya adalah TC sama dengan 6,67 Ki pangkat 3 ditambah 6 Ki pangkat 2 ditambah 2 Ki ditambah 3 dan AC sama dengan 6,67 Ki pangkat 2 ditambah 6 Ki ditambah 2 ditambah 3 per Ki. Pada saat kuantitasnya sebesar 20 unit, maka biaya total sebesar Rp55.803 dan biaya rata-ratanya sebesar Rp2.790,15. Lanjut kedua, yakni fungsi penerimaan. Penerimaan total atau TR dengan rumus integral MR dq sama dengan integral FQ dq. Lanjut dengan penerimaan rata-rata atau AR sama dengan TR per Q. Baik, kita masuk ke contoh kasus kedua. Jika fungsi penerimaan marginal suatu perusahaan ditunjukkan oleh persamaan MR sama dengan 13 Ki pangkat 2 ditambah 10 Ki ditambah 20, maka bentuklah persamaan TR dan AR jika K sama dengan 0. Berapakah besarnya penerimaan total dan penerimaan rata-rata jika kuantitas yang terjual sebesar 5 unit? Analisislah. Penyelesaian. Diketahui MR sama dengan 13 Ki pangkat 2 ditambah 10 Ki ditambah 20. K sama dengan 0, Ki sama dengan 5. Ditanya persamaan TR dan AR, besarnya TR dan AR jika Ki sama dengan 5. Kita jawab, TR sama dengan integral MR dq. TR sama dengan integral 13 Ki pangkat 2 ditambah 10 Ki ditambah 20 dq. TR sama dengan 13 per 3 Ki pangkat 3 ditambah 10 per 2 Ki pangkat 2 ditambah 20 Ki tambah K. Kita dapatkan persamaan TR-nya 4,33 Ki pangkat 3 ditambah 5 Ki pangkat 2 ditambah 20 Ki. Lanjut dengan AR. AR sama dengan TR per Ki. AR sama dengan 4,33 Ki pangkat 3 ditambah 5 Ki pangkat 2 ditambah 20 Ki per Ki. Kita dapatkan persamaan AR-nya 4,33 Ki pangkat 2 ditambah 5 Ki ditambah 20. Jika Ki sama dengan 5, maka TR sama dengan 4,33 Ki pangkat 3 ditambah 5 Ki pangkat 2 ditambah 20 Ki. Lalu, kita substitusikan nilai Ki ke dalam persamaan dengan 4,33 dikali 5 pangkat 3
ditambah 5 dikali 5 pangkat 2 ditambah 20 dikali 5. TR sama dengan 541,25 ditambah 125 ditambah 100. Kita dapatkan hasil TR-nya sama dengan 766,25. Lanjut, AR sama dengan TR per Q. AR sama dengan 766,25 per 5. Kita dapatkan nilai AR-nya 153,25. Analisis. Apabila MR sama dengan 13 Q pangkat 2 ditambah 10 Q ditambah 20 dan konstanta sebesar 0, maka fungsi penerimaan total dan fungsi penerimaan rata-ratanya adalah TR sama dengan 4,33 Q pangkat 3 ditambah 5 Q pangkat 2 ditambah 20 Q. Dan AR sama dengan 4,33 Q pangkat 2 ditambah 5 Q ditambah 20. Pada saat kuantitasnya sebesar 5 unit, maka penerimaan total sebesar Rp766,25 dan penerimaan rata-ratanya sebesar Rp153,25. 3. Fungsi produksi. Total produksi atau TP sama dengan integral MPdx sama dengan integral Fx dx. Produksi rata-rata atau AP sama dengan TP per X. Keterangan, X sama dengan masukan atau input. Contoh kasus 3. Produksi marginal PT Stan ditunjukkan oleh persamaan MP sama dengan 50X pangkat 2 ditambah 20X ditambah 11. Bentuklah persamaan produksi total dan produksi rata-ratanya jika K sama dengan 0. Berapakah besarnya produksi total dan produksi rata-rata jika masukan yang digunakan sebesar 15 unit? Analisislah. Penyelesaian. Diketahui MP sama dengan 50X pangkat 2 ditambah 20X ditambah 11. X sama dengan 15, K sama dengan 0. Ditanya persamaan TP dan AP, besarnya TP dan AP jika X sama dengan 15. Untuk mencari persamaan TP menggunakan rumus TP sama dengan integral MP dx. Substitusikan nilai MP ke dalam rumus tersebut. Maka TP sama dengan integral 50X pangkat 2 plus 20X plus 11 dx. Kemudian diintegralkan, maka TP sama dengan 50 per 3X pangkat 3 plus 20 per 2X pangkat 2 plus 11X plus K. Maka didapat persamaan TP yaitu sebesar 16,67X pangkat 3 plus 10X pangkat 2 plus 11X. Selanjutnya mencari persamaan AP menggunakan rumus AP sama dengan TP per X, di mana nilai TP-nya sudah diketahui, maka tinggal dibagi saja dengan X-nya. AP sama dengan 16,67X pangkat 3 plus 10X pangkat 2 plus 11X dibagi X, maka didapat persamaan AP sebesar 16,67X pangkat 2 plus 10X plus 11. Selanjutnya, mencari besarnya TP jika X sama dengan 15 menggunakan persamaan TP yang sudah diketahui, yaitu TP sama dengan 16,67X pangkat 3 plus 10X pangkat 2 plus 11X. Kemudian substitusikan nilai X-nya ke dalam persamaan, maka TP sama dengan 16,67 dikali 15 pangkat 3 plus 10 dikali 15 pangkat 2 plus 11 dikali 15. Kemudian dijumlahkan, maka didapat nilai TP sama dengan 58.676,25. Kemudian untuk mencari besarnya AP jika X sama dengan 15 menggunakan rumus AP sama dengan TP per X. TP-nya sudah diketahui dan X-nya juga sudah diketahui, maka substitusikan saja ke dalam rumus, yaitu AP sama dengan 58.676,25 dibagi 15, maka didapat hasil AP sama dengan 3.911,75. Jangan lupa dianalisis
Apabila MP sama dengan 50x pangkat 2 plus 20x plus 11 dan konstanta sebesar 0, maka fungsi produksi total dan fungsi produksi rata-ratanya adalah TP sama dengan 16,67x pangkat 3 plus 10x pangkat 2 plus 11x. Dan AP sama dengan 16,67x pangkat 2 plus 10x plus 11. Pada saat kuantitasnya sebesar 15 unit, maka produksi total sebesar Rp58.676,25 dan produksi rata-ratanya sebesar Rp3.911,75. Penerapan ekonomi yang keempat pada integral tertentu yaitu fungsi utilitas, di mana rumus dari utilitas total atau TU yaitu sama dengan integral MU dq sama dengan integral FQ dq. Berikut contoh kasus 4. Bentuklah persamaan utilitas total dari seorang konsumen jika utilitas marginalnya ditunjukkan oleh persamaan MU sama dengan 51 Q pangkat 2 plus 22 Q plus 10 dan konstanta sebesar 0. Berapakah besarnya utilitas total jika Q sama dengan 11? Analisislah. Dari contoh kasus tersebut diketahui MU sama dengan 51 Q pangkat 2 plus 22 Q plus 10. Q sama dengan 11 dan K sama dengan 0. Yang ditanya persamaan TU dan besarnya TU jika Q sama dengan 11. Terlebih dahulu kita mencari persamaan dari TU-nya menggunakan rumus TU sama dengan integral MU dq. Di mana nilai MU-nya sudah diketahui, maka substitusikan saja ke dalam rumus tersebut. Sehingga TU sama dengan integral 51 Q pangkat 2 plus 22 Q plus 10 dq. Kemudian diintegralkan menjadi TU sama dengan 51 per 3 Q pangkat 3 plus 22 per 2 Q pangkat 2 plus 10 Q plus K. Maka didapat persamaan TU sebesar 17 Q pangkat 3 plus 11 Q pangkat 2 plus 10 Q. Selanjutnya mencari besarnya TU jika Q sama dengan 11 menggunakan persamaan TU yang sudah kita cari tadi. TU sama dengan 17 Q pangkat 3 plus 11 Q pangkat 2 plus 10 Q. Di mana nilai Q sama dengan 11, maka substitusikan saja ke dalam persamaan TU-nya. Menjadi TU sama dengan 17 dikali 11 pangkat 3 plus 11 dikali 11 pangkat 2 plus 10 dikali 11. Kemudian dijumlahkan, maka didapat nilai TU sama dengan 24.068. Jangan lupa dianalisis, apabila MU sama dengan 51 Q pangkat 2 plus 22 Q plus 10 dan konstanta sebesar 0, maka fungsi utilitas total TU sama dengan 17 Q pangkat 3 plus 11 Q pangkat 2 plus 10 Q. Dan pada saat kuantitasnya sebesar 11 unit, maka utilitas total sebesar Rp24.068. Penerapan ekonomi yang terakhir yaitu fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Di mana dalam ekonomi makro, konsumsi atau yang dilambangkan dengan C dan tabungan yang dilambangkan dengan S dinyatakan fungsional terhadap pendapatan nasional yang dilambangkan dengan Y. Di mana C sama dengan FY sama dengan A plus BY. Karena Y sama dengan C plus S, maka untuk mencari S yaitu S sama dengan min A plus dalam kurung 1 min B tutup kurung dikali Y. Berdasarkan kaidah integrasi, konsumsi atau yang dilambangkan dengan C adalah integrasi dari MPC dan tabungan atau yang dilambangkan dengan S adalah integrasi dari MPS. C sama dengan integral MPC DY sama dengan FY plus K, di mana K sama dengan plus A. Dan S sama dengan integral MPS DY sama dengan FY min K, di mana K sama dengan min A.
MPC atau Marginal Propensity to Consume adalah perbandingan antara besarnya perubahan konsumsi atau delta C dengan perubahan pendapatan nasional atau delta Y yang mengakibatkan adanya perubahan konsumsi tersebut. MPS atau Marginal Propensity to Saving mencerminkan besarnya tambahan tabungan akibat adanya tambahan pendapatan nasional yang mengakibatkan besarnya tabungan. K sama dengan A atau Autonomous Consumption adalah konsumsi otonom yang menunjukkan besarnya konsumsi nasional pada saat pendapatan nasional sebesar 0. Dan K sama dengan min A atau Autonomous Saving merupakan tabungan otonom yang menunjukkan besarnya tabungan nasional pada saat pendapatan nasional sebesar 0. Di mana MPC lebih dari 0,5 dan MPC kurang dari 1. Dan MPC plus MPS sama dengan 1. MPC kurang dari 1 menunjukkan sebagian besar penggunaan tambahan pendapatan digunakan untuk menambah besarnya konsumsi, sedangkan sisanya yaitu sejumlah kecil merupakan tambahan tabungan. Kemudian MPC lebih dari 0,5 itu menunjukkan lebih dari 50% pendapatan yang diperoleh digunakan untuk konsumsi. Berikut contoh kasus 5. Carilah persamaan konsumsi dan persamaan tabungan masyarakat sebuah negara jika diketahui konsumsi otonomnya sebesar 100 miliar dan MPC sama dengan 0,52. Berapa besar konsumsi dan tabungan masyarakat jika pendapatan nasional negara sebesar 510 miliar? Analisislah. Dari contoh kasus tersebut diketahui MPC sama dengan 0,52, K sama dengan A sama dengan 100 miliar, dan Y sama dengan 510 miliar. Yang ditanya fungsi konsumsi dan fungsi tabungan, serta besarnya konsumsi dan tabungan. Untuk menjawab contoh kasus tersebut, terlebih dahulu kita mencari nilai dari MPS-nya. Karena MPC plus MPS sama dengan 1, maka untuk mencari MPS, yaitu MPS sama dengan 1 dikurang MPC, di mana MPC-nya sebesar 0,52, maka didapat nilai MPS sama dengan 0,48. Untuk mencari fungsi C menggunakan rumus FY sama dengan integral MPC DY. Substitusikan nilai MPC-nya, maka FY sama dengan integral 0,52 DY. Kemudian diintegralkan, maka didapat fungsi C sebesar 0,52Y plus 100. Kemudian untuk mencari fungsi S menggunakan rumus FY sama dengan integral MPS DY. Substitusikan nilai MPS-nya, maka FY sama dengan integral 0,48 DY. Kemudian diintegralkan, maka didapat nilai fungsi S sebesar 0,48Y min 100. Selanjutnya, jika Y sama dengan 522, maka C sama dengan 0,52Y plus K. Substitusikan nilai Y-nya, maka 0,52 dikali 510 plus 100. Dan didapat hasilnya yaitu 365,2. Selanjutnya, S sama dengan 0,48Y min K, di mana Y-nya 510, maka 0,48 dikali 510 dikurang 100. Kemudian dijumlahkan, maka didapat hasil S sama dengan 144,8. Jangan lupa dianalisis, apabila MPC sama dengan 0,52 dan konsumsi otonomnya sebesar 100 miliar, maka persamaan konsumsi yang terbentuk adalah C sama dengan 0,52Y plus 100 dan persamaan tabungannya adalah S sama dengan 0,48Y min 100. Jika pada saat pendapatan nasional sebesar 510 miliar, maka konsumsi dan tabungan masyarakat negara sebesar 365,2 miliar rupiah dan 144,8 miliar rupiah. Sekian pemaparan materi integral tak tentu.
Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih.